Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15 yang mengatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesulitan hidup kerap membuat seseorang mudah mengeluh. Masalah serius seperti mengalami sakit berat, kehilangan pekerjaan, atau ditinggalkan orang yang disayangi adalah sebagian contohnya. Namun ada pula hal-hal biasa yang dapat menjadi kesukaran bagi sebagian orang. Misalnya sakit perut akibat tak sempat sarapan, bulan-bulan pertama beradaptasi di tempat kerja yang baru, anak menolak belajar, atau ketinggalan dokumen karena terburu-buru. Dalam hal-hal semacam ini, biasanya kita merasa sedih, tertekan dan ingin menyerah saja. Tak jarang kita pun mengeluh. Namun, bagaimana ketika keluhan-keluhan itu terus terlontar dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan selama bertahun-tahun? Mengeluh akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis kita lakukan setiap kali mengalami hal-hal yang tidak sesuai harapan. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan kebiasaan mengeluh? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana reaksi kita dalam menghadapi masa sulit akan menentukan kualitas diri kita yang sebenarnya. Berkeluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin memperburuk keadaan. Kita punya pilihan lain selain mengeluh, yaitu bersyukur, karena melalui masa sulit kita dapat belajar banyak hal. Seorang tokoh Alkitab bernama Ayub dapat menjadi teladan kita dalam mengatasi sikap suka mengeluh. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun, orang dengan kualitas luar biasa pun masih bisa mengalami penderitaan yang begitu berat. Ketika membaca kisah Ayub dan meresapi apa yang ia alami, kita bersimpati dengannya, kemudian merenungkan, apakah yang kita alami lebih berat daripada Ayub? Apakah kita pantas mengeluh?
Dari Ayub kita bisa belajar 3 sikap hati yang benar dalam menyikapi masa-masa sulit. Yang pertama, tidak menyalahkan Tuhan. Di pasal pembukaan kitab Ayub diceritakan betapa naasnya hari itu bagi Ayub. Putra-putrinya tewas tertimpa rumah yang roboh akibat badai yang dahsyat. Di saat yang sama, para karyawan Ayub dibunuh dan semua sapi, keledai, dan untanya dirampas orang. Juga kambing dombanya beserta para penjaganya tewas disambar api dari langit. Setelah mendengar laporan ini, Ayub berduka, tapi ia tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 20-22 mengatakan, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, 'Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.'" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Setiap hendak mengeluh, mari bandingkan keadaan kita dengan keadaan Ayub. Meski kehilangan segala kepunyaannya dan orang-orang yang ia sayangi dalam satu hari, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika penderitaannya ditambah dengan penyakit kulit yang parah, Ayub tetap percaya Tuhan itu baik. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 mengatakan, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun." Apapun keadaan buruk yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umat-Nya. Karena itu marilah kita mengambil keputusan untuk tidak menyalahkan Tuhan. Yang kedua, rendah hati minta pertolongan sahabat. Ada kalanya kita mengeluh, bukan karena masalah itu sendiri, tetapi karena merasa atau berasumsi bahwa tidak ada yang membantu kita. Yang perlu kita ingat pertama-tama adalah agar dapat bertahan melewati masa-masa berat, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan bukan sekedar kebetulan, pertolongan Tuhan sering datang lewat tangan sesama manusia. Si penolong itu bisa jadi saudara kita, sahabat kita, bahkan orang yang baru kita kenal. Dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 11 mengatakan, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Sua, serta Sofar, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Diceritakan bahwa Ayub memiliki 3 kawan dekat. Mereka segera datang ketika mendengar kabar musibah yang menimpa Ayub. Yang jelas, mereka menemui Ayub dengan niat untuk menghibur, menguatkan, dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang menimpa Ayub. Dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Dalam menghadapi kesukaran, kita mungkin baru dapat mengatasinya dengan pertolongan atau bantuan orang lain, terutama dari para sahabat yang bersimpati dan peduli. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Berjuang melewati rintangan hidup telah menguras segenap pikiran dan tenaga kita. Beban berat itu menggoda kita untuk lekas putus asa. Kita sudah berusaha begitu keras dan sekarang kita kehabisan daya. Mari rehat sejenak sambil merenungkan, apakah selama ini saya sudah melibatkan Tuhan atau hanya mengandalkan kekuatan saya semata? Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1-3 mengatakan, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, 'Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Percakapannya dengan Allah di pasal sebelumnya menyadarkan Ayub bahwa ia harus tetap berpegang teguh kepadanya dalam segala keadaan. Pada akhirnya, Tuhan tidak mengecewakan Ayub. Dia memampukan Ayub melewati segenap penderitaannya dan memulihkan keadaannya, bahkan memberikan kembali 2 kali lipat segala kepunyaannya yang dahulu. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup bukan hanya tentang satu hal baik atau buruk, sakit atau sehat, sedih atau gembira, melainkan semuanya bercampur menjadi satu. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan senantiasa. Dia tetap berkuasa di atas masalah-masalah kita, dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengerti penderitaan yang sedang kita alami. Itu sudah Dia buktikan dengan penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Jadi percayalah, rencananya pasti yang terbaik. Ketika masa-masa sulit datang, janganlah menyalahkan Tuhan, karena Dia selalu baik. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengeluh mungkin terasa wajar saat kita menghadapi kesulitan, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa keluhan tidak akan menyelesaikan apapun. Sebaliknya, sikap hati yang benar adalah tidak menyalahkan Tuhan, rendah hati untuk meminta pertolongan sesama, dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Mari belajar dari kehidupan Ayub, bahwa sekalipun badai hidup menggoncang, kasih dan kuasa Tuhan tetap setia menopang kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, serta syukur bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Ajari kami untuk tetap percaya, tidak menyalahkan Tuhan, dan bersandar penuh kepadamu dalam segala hal. Berikan kami hati yang rendah, mata yang terbuka untuk melihat pertolongan dari sesama, dan iman yang teguh bahwa Engkau tidak pernah gagal. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.